Ada dua model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven, yaitu Goal-Free Evaluation dan Formative Summative Evaluation. Goal-Free Evaluation Model atau dalam bahasa Indonesia disebut juga model evaluasi bebas tujuan, yaitu evaluasi program, di mana dalam melaksanakan sebuah evaluasi program tersebut, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan dalam program tersebut. Model evaluasi ini dikembangkan pada tahun 1972 oleh Michael Scriven, yaitu seorang profesor di Universitas Furman di California, yaitu seorang pakar matematika dan juga filosofi. Adapun ciri-ciri dari model goal-free evaluation ini adalah: satu, secara sengaja menghindari mengetahui tujuan program. Yang kedua, tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyetirkan sebuah evaluasi. Yang ketiga, evaluasi bebas tujuan ini berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan hasil yang direncanakan. Yang keempat, yang terakhir, hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin. Selanjutnya adalah metodologi ataupun langkah-langkah dalam menerapkan goal-free model. Yang pertama, adanya desain evaluasi yang dikerjakan. Nah, dengan kata lain, pemilihan dilakukan terhadap metode dan teknik untuk mengevaluasi objek yang akan dimaksud. Nah, rancangan evaluasi juga perlu untuk mempertimbangkan cara pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, adanya pemilihan penilai. Hal ini juga penting untuk diingat bahwa ia harus dapat memulai evaluasi program kebijakan tanpa pengetahuan sebelumnya tentang tujuan kebijakan formal. Evaluator atau hampir menurut definisi bukanlah ahli dalam topik kebijakan. Namun, dengan cara ini, jarak maksimum dijaga antara penilai dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, penilai adalah bagian dari tim penilai yang masing-masing memiliki bidang keahliannya, yaitu bidang keahlian tematik. Dan ketiga, ada evaluasi goal-free. Hal ini juga bergantung pada efek kebijakan yang diidentifikasi oleh penilai. Kriteria dirumuskan untuk menilai hasil ini. Nah, menurut Scriven tahun 1991, kebutuhan pemangku kepentingan harus didahulukan dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi. Yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan. Ini terjadi atas dasar evaluasi, karena metode evaluasi ini hampir memperhitungkan dari semua efek dan konsekuensi dari semua kebijakan. Demikian, terima kasih. Michael Scriven mengemukakan mengenai dua evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan saat program masih dilaksanakan, sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan. Kedua model program evaluasi yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menitik beratkan mengenai apa, kapan, dan tujuan dari evaluasi tersebut dilaksanakan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan apabila kita menggunakan metode yang dikemukakan oleh Michael Scriven. Yang pertama yaitu need assessment, di mana evaluator memfokuskan perhatiannya terhadap pembentukan masalah atau penemuan masalah. Yang kedua, planning program. Evaluator memfokuskan perhatiannya terhadap pembelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan apa yang telah ditemukan dalam identifikasi pertama. Yang ketiga, formative evaluation. Evaluator memfokuskan perhatiannya kepada keterlaksanaan program. Yang ketiga, summative evaluation. Diharapkan para evaluator dapat menentukan atau menemukan data mengenai hasil dan dampak yang diperoleh atau yang didapatkan dari adanya program yang telah terlaksana.
Itulah beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan apabila kita menggunakan metode yang telah dikemukakan oleh Michael Scriven.